PLSM mengoptimalkan penggunaan alamat IP. Selamat datang. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi PLSM, teknik penting dalam manajemen jaringan komputer yang memungkinkan kita untuk memaksimalkan penggunaan alamat IP. PLSM singkatan dari Variable Length Subnet Mask, menawarkan fleksibilitas dalam mengalokasikan alamat IP untuk subnet yang berbeda, baik kecil maupun besar berdasarkan kebutuhan jaringan. Mari kita bahas lebih dalam konsep ini dan bagaimana PLSM dapat membantu mengoptimalkan jaringan Anda. Apa itu PLSM? PLSM adalah teknik subnetting yang memungkinkan administrator jaringan untuk menggunakan subnet mask yang berbeda untuk subnet yang berbeda dalam jaringan yang sama. Ini berbeda dengan subnetting tradisional, di mana semua subnet memiliki subnet mask yang sama. PLSM memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan alamat IP berdasarkan kebutuhan setiap subnet. Misalnya, subnet yang besar dapat diberi subnet mask yang lebih kecil untuk menghemat alamat IP. Sementara subnet mask yang lebih kecil dapat diberi subnet mask yang lebih besar untuk memberikan lebih banyak alamat IP. Yang pertama, efisiensi alamat IP. PLSM memungkinkan penugasan alamat IP yang lebih efisien, terutama jaringan dengan subnet mask yang berbeda dengan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, fleksibilitas pengalokasian. Administrator jaringan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengalokasikan alamat IP berdasarkan kebutuhan spesifik setiap subnet. Yang ketiga, optimasi penggunaan. Meminimalkan pemborosan alamat IP yang dapat menjadi aset berharga, terutama dalam jaringan yang besar. Yang keempat, manajemen jaringan yang lebih baik. PLSM memudahkan manajemen dan pemecahan masalah jaringan dengan pengelompokan yang lebih logis. Keuntungan PLSM. PLSM menawarkan sejumlah keuntungan signifikan dalam hal efisiensi jaringan, fleksibilitas, dan pengelolaan yang lebih baik. Berikut beberapa keuntungan utama. Yang pertama, penggunaan alamat IP yang optimal. PLSM memungkinkan alokasi alamat IP yang lebih tepat, memastikan penggunaan optimal, dan meminimalkan pemborosan alamat IP. Yang kedua, fleksibilitas dalam subnetting. PLSM memberikan kebebasan untuk membuat subnet dengan ukuran berbeda berdasarkan kebutuhan spesifik setiap segmen jaringan. Yang ketiga, pengelolaan jaringan yang lebih efisien. PLSM memudahkan pengelompokan dan manajemen jaringan dengan subnet yang lebih kecil dan lebih terstruktur. Konsep dasar VLSM. Konsep dasar VLSM terletak pada pemahaman tentang subnetting dan penggunaan subnet mask yang berbeda untuk subnet yang berbeda. Dalam subnetting tradisional, semua subnet berbagi subnet mask yang sama, yang membatasi fleksibilitas dalam mengalokasikan alamat IP. VLSM mengatasi keterbatasan ini dengan memungkinkan penggunaan subnet mask yang berbeda untuk subnet yang berbeda dalam jaringan yang sama. Ini memungkinkan alokasi yang lebih efisien dan fleksibel dari alamat IP. Langkah-langkah implementasi VLSM. Implementasi VLSM melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan implementasi yang sukses dan efisien. Berikut langkah-langkah yang perlu Anda pertimbangkan. Yang pertama, perencanaan. Anda perlu merencanakan kebutuhan jaringan dengan cermat, tentukan jumlah subnet yang diperlukan, ukuran setiap subnet, dan jumlah alamat IP yang dibutuhkan untuk setiap subnet. Yang kedua, subnetting. Anda perlu melakukan subnetting dengan benar, menggunakan subnetting mask yang berbeda untuk subnet yang berbeda berdasarkan kebutuhan masing-masing. Pastikan untuk memilih subnet mask yang tepat untuk setiap subnet. Yang ketiga, konfigurasi router. Konfigurasi router Anda dengan subnetting mask yang benar untuk setiap subnet. Router berperan penting dalam mengarahkan trafik antara subnet yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu pengujian. Setelah semua konfigurasi selesai, lakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan jaringan berfungsi dengan baik dan semua subnet dapat berkomunikasi satu sama lain. Contoh penerapan VLSM. VLSM sangat berguna dalam lingkungan perusahaan yang memiliki berbagai departemen dengan kebutuhan yang berbeda. Misalnya, departemen penjualan memungkinkan membutuhkan subnet yang besar dengan banyak alamat IP, sementara departemen keuangan mungkin membutuhkan subnet yang lebih kecil. VLSM memungkinkan administrator jaringan untuk mengalokasikan alamat IP dengan tepat untuk setiap departemen. Yang pertama, jaringan perusahaan.
VLSM memungkinkan alokasi alamat IP yang lebih efisien dari jaringan perusahaan dengan departemen yang berbeda. Yang kedua, departemen penjualan. Subnet yang lebih besar dapat dialokasikan untuk departemen penjualan dengan banyak komputer. Dan yang ketiga, departemen keuangan. Subnet yang lebih kecil dapat dialokasikan untuk departemen keuangan dengan sedikit komputer. Troubleshooting VLSM. Sepertinya hal teknologi jaringan lainnya, VLSM dapat menghadapi masalah yang memerlukan pemecahan masalah. Berikut beberapa masalah umum yang memungkinkan terjadi dan cara mengatasinya. Konfigurasi yang salah. Cara mengatasinya adalah periksa konfigurasi subnet mask pada router dan perangkat jaringan lainnya. Pastikan konfigurasi sesuai dengan rencana subnetting. Yang kedua, konfig alamat IP. Jika ada konfig alamat IP, gunakan alat pemindaian jaringan untuk mengidentifikasi perangkat yang menggunakan alamat IP yang sama dan selesaikan konflik tersebut. Dan yang terakhir adalah kesalahan routing. Cara mengatasinya adalah periksalah tabel routing pada router untuk memastikan routing yang benar antara subnet. Jika terjadinya kesalahan routing, perbaiki konfigurasi routing. Jadi, VLSM adalah teknik penting dalam manajemen jaringan komputer yang memungkinkan penggunaan alamat IP yang lebih efisien dan fleksibel. Dengan menerapkan VLSM yang dengan benar, Anda dapat mengoptimalkan penggunaan alamat IP, meningkatkan manajemen jaringan, dan memastikan operasi jaringan yang lancar dan efisien. Dengan pemahaman yang baik tentang VLSM dan langkah-langkah implementasinya, Anda dapat memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi jaringan Anda.